Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Kali ini saya akan langsung saja ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial pemakaian ini avometer atau multitester ya, multitester. Jadi langsung saja di sini sebelum praktek ya. Ini isinya di sini. Di sini ada angka-angka ya, ada garis merah, ada garis putih ini angka biru. Di sini sampai paling kecil ini ada fungsinya. Ini ya, nampak ya. Jadi ini fungsinya, ini juga fungsinya, ini terus ini juga sampai bulat ini ada fungsinya, gitu ya, bulat ini. Ini ada fungsi semua, ini juga ada fungsi. Terus ini juga fungsinya nanti ada berhubungan dengan di sini. Ini juga fungsinya berhubungan dengan di sini. Ini fungsi juga berhubungan dengan yang di sini. Ini juga, ya. Terus termasuk ini. Jadi semua berfungsi. Semua ada fungsinya, terus masuk ini. Ini bisa diibaratkan ini min ya, ini com, yang ini plus. Ini plus, com plus. Itu pengetahuan dasar tentang isi dari ini. Isi-isi ya, bahwa ini ada hubungan dengan ini. Terus gimana nanti? Nah, nanti contohnya satu ya. Ini fungsi dari ini. Ini untuk mencocokkan ini. Mencocokkan jarumnya. Jadi kalau seandainya ini saya putar ya. Nah, ini jarumnya akan berpindah. Jadi kurang pas ya. Harusnya menunjuk ke sini. Menunjukkan 0000 ini. Ya, jadi ini diputar sampai pas. Agak keras. Diputar sampai pas ya. Nah, sampai pas. Ini gunanya ya. Gunanya untuk ini menstabilkan ini, menyesuaikan permintaan yang punya ini tentunya ya. Terus ini kegunaannya nanti untuk mengukur mengukur ohmmeter atau apa gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke yang merah. Ini merah ini mulai dari 10 ya, jelasin apa ya? 10, ada 50, ada 100, 250, ada 1000 ya. Kalau 10 ini AC volt ya, berarti untuk AC ya, bukan untuk AC rumah itu ya, air conditioner bukan, tapi AC listrik ya, listrik yang berbentuk AC. Jadi listrik itu ada AC, ada DC. Nah, ini yang AC ya, yang untuk AC. Terus yang 10, ada 50, ada 250, ada 1000. Terus gimana pemakaiannya? Pemakaian contohnya gini. Kita mau mengukur aliran listrik di rumah, aliran listrik PLN gitu ya. Jadi kita tunjukkan ke 250. Kenapa ditunjukkan ke 250? Karena AC Indonesia ya, PLN itu 220 gitu ya. 220. Jadi kita tunjuk ke 250, ini yang kita pakai yang ini AC volt ya, AC volt ini ke sini. Nah, ini 250 ini yang kita pakai yang 250 ya, yang 250. Terus bagaimana cara pengukurannya? Cara pengukurannya kalau memang AC di rumah itu betul dan ini tidak rusak, ini juga termasuk ya. Nah, ini juga sudah lama, sudah kemungkinan rusak juga, tapi ini insya Allah masih bagus. Jadi ini 250, ini yang kita pakai, ini menunjuk ke 250, gitu ya. Otomatis yang kita pakai di sini 250, gitu. Mengikut yang di sini, ya. Terus caranya, nah kita taruh dulu ini, kita taruh dulu. Nah ini, ya kabel 2 ini
Ini karena AC ini arus bolak-balik, jadi terbalik ya, terbalik merah ke satunya atau hitam ke satunya gini-gini bolak-balik nggak masalah gitu ya. Jadi kita taruh ini di sini di listrik ya. Ini kalau memang betul 220, otomatis di sini menunjuk ke ini 200, berarti lebih dari sini ya, 220. Kalau full ke sini ini 250, jadi 220 di sini. Ya. Ini kalau sini 225 berarti ke merah ini. Ya, ke merah yang sini. Nah, ini 225. Berarti sampai ke di sini. Kurang lebih gitu ya. Nah, sekarang kita coba kita colok. Kita colok listrik ini. Ya. Ini agak longgar. Nah, itu. Berarti listrik kita normal 220. Gitu ya. 220. Nah, itu caranya. Jadi yang kita pakai ukuran bukan yang ini, tapi ini 250. Karena menyesuaikan yang di sini. Di sini 250. Gitu ya. Nanti bisa ukuran yang kita jangan sampai ke sini ya. Jangan sampai ke 50 karena ini akan jebol gitu. Berarti yang kita pakai yang di sini. Yang 50. Nah, yang 50 ini ya. Yang 50 jadinya, tapi tidak. Nanti kalau melebihi dari 50 otomatis jebol gitu ya. Jadi kita pakai 250 karena kita tahu bahwa di aliran PLN ini 220. Jadi kita pakai yang 250. Kenapa tidak pakai yang 1000? Biar aman gitu kan seandainya gitu. Ada yang nanya gitu seandainya. Nah, kenapa kalau pakai 1000? Ini berarti dipakainya di sini, di 10 ini. Jadi di sini kurang akurat gitu ya. Jadi 200 lebih itu kurang akurat di sininya. Jadi kita pakai 250 yang hampir-hampir ke mendekati ke 250 gitu ya. Itu satu. Nanti mungkin ini nanti terlalu panjang kalau menjelaskan semuanya. Jadi saya jelaskan yang AC dulu, AC sama DC ini ya. AC, penggunaan AC sama DC. Nah, sekarang yang AC jelas ya, itu untuk satu aja untuk ini. Bagaimana 1000, yang 50 nanti akan dijelaskan lagi kalau masih kurang jelas. Nah, sekarang kita tunjuk ke sini, ke DC. Seandainya contohnya kita mau mengukur baterai ini ya, baterai ini. Berarti kita menunjukkan ke sini. Nah, 2,5. Kenapa 2,5 yang kita tunjuk? Ini 2,5 dan di sini 250 bisa juga jadinya 2,5 gitu ya. 2,5 bisa. Terus kenapa dipakai 2,5? Nah, kita lihat di sini. Di sini ini ada bacaan ya. Nah, itu agak tak jelas ya. Tak jelas. Di sini 1, baterai AA 1,5. Ya ini. Ya. Nampak ya? 1,5 volt. Nah, itu 1,5 volt. Berarti kalau ini memang normal, kita tunjuk ini ke 250. Ke 250 gitu ya. Berarti ke sini, daerah-daerah sini. Ya, 1,5 ya. 1,5. Jadi di sini 1,50 volt, 1,5 volt gitu ya. 1,5 volt di sini. Nah, sekarang kita coba, kita ukur. Dan kalau yang DC, karena ini lain ya, lain bukan AC tapi DC, ini kabel merah ini tidak boleh terbalik. Kabel merah, yang merah harus ke plus di sini, ya, di sini. Nah, yang hitam di sini. Nah, gini. Ini bekas ya, ini baterai bekas, entah masih bagus, entah tidak tahu ya. Nah, ini ke sini, yang hitam ke sini, terus yang ke min ya, ini ada min, ada tanda di sini, ini ada tanda min, ada tanda plus ini ya, nampak ya. Nah itu, jadi yang hitam ke min, yang merah ke plus. Nah, 1,5 ini nampak ya. Nah, kita ukur jadinya 1,5.
Bentar, ini kurang pas nih baterainya. Nah, berarti masih turun sedikit ya. Turun sedikit masih normal, masih bisa kita pakai. Baterai ini masih bisa kita pakai. Jadi kita tidak asal beli lagi baterai kalau kita tahu, kita ukur jangan-jangan baterai rusak gitu ya. Nah, kita tahu. Ini yang penggunaan yang kecil ya. Ini juga ya, saya rasa ini cukup ya untuk kali ini, cukup menjelaskan tentang penggunaan yang atas dulu. Ya, yang AC sama DC. Bagaimana kita melihat untuk AC, untuk DC. Ini sangat-sangat banyak kegunaannya ya. Sangat-sangat banyak, walaupun ini alat kecil dan simpel dan juga murah gitu ya. Termasuk murah. Tapi kegunaannya sangat banyak ini. Bisa kita mengetahui kerusakan elektronik di rumah itu cukup dengan ini. Dan bagaimana caranya? Nanti jelaskan satu persatu, nanti dijelaskan ya. Biar tak terlalu panjang, saya rasa cukup itu saja dulu untuk AC dan DC. Terus apabila yang belum subscribe ya, diingatkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan like-nya, dan apabila ini bermanfaat bisa dibagi-bagikan ya. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.